Mungkin sebelum itu mungkin kita harus tahu dulu apa sih itu PRB itu sih Bu? Supaya masyarakat tahu tentang PRB ini apa sih itu Bu? Oh iya, jadi program rujuk balik atau biasa mungkin yang dikenal dengan singkatan PRB itu Iya. merupakan pelayanan Hai, jumpa kembali lagi kita di edisi Ngobras, ngobrol asik dan santai tentang JKN. Hari ini kita bersama dua narasumber saya. Yang pertama ada Ibu Prima, mungkin sudah tidak asing buat kita, Kepala Bagian PMU dari BPJS Kesehatan Cabang Bau-Bau. Dan tamu spesial kita dari Puskesmas Bukit Wolio Indah dengan Dokter Gigi Ibu Yuli Soraya. Mungkin Ibu Kapus, saya panggil Ibu Kapus saja mungkin. Ya, boleh, Pak. Iya. Ibu dokter ya Bu Yuli, Bu Yuli. Ya. Ini kan kita hari ini kita akan membahas terkait program rujuk balik atau yang biasa disingkat itu PRB. Oh iya. PRB. Program rujuk balik, bukan pekerjaan rumah baru. mungkin sebelumnya itu mungkin kita harus tahu dulu apa sih itu PRB itu sih Bu, supaya masyarakat tahu tentang PRB ini apa seperti itu Ibu. Oh iya. Jadi program rujuk balik atau biasa mungkin yang dikenal dengan singkatan PRB itu iya. merupakan pelayanan kesehatan di mana itu ditujukan untuk penderita penyakit kronis di mana dia membutuhkan perawatan atau asuhan keperawatan dalam waktu jangka panjang. Nah, di mana pelayanan ini tentunya bisa didapatkan di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP dengan rekomendasi dari dokter subspesialis atau dokter subspesialis yang merawat. Oh, seperti itu ya. Iya. Baik. Kalau dari BPJS sendiri mungkin ada tambahan? Ya, baik. Terima kasih ya Pak Fadlan. Terima kasih Dokter Yuli atas penjelasannya. Jadi izin menambahkan sedikit. Jadi yang disampaikan tadi oleh Ibu Kepala Puskesmas Dokter Gigi Yuli itu sangat benar. Namun mungkin sedikit saya tambahkan. Jadi untuk PRB ini sebenarnya adalah pelayanan untuk penyakit kronis untuk khusus 9 diagnosa penyakit. Nah, PRB ini diberikan, jadi alurnya itu diberikan kepada pasien-pasien yang sudah stabil, dianggap pada saat dia berobat di rumah sakit sudah stabil, kemudian dari dokter penanggung jawabnya dirujuk baliklah ke FKTP untuk melakukan pengambilan obat rujuk balik di fasilitas kesehatan atau apotik kerjasama BPJS Kesehatan. Nah itu untuk diagnosanya sendiri tadi mungkin ada 9 ya diagnosa, termasuk mungkin hipertensi, daya jantung, asma, PPOK, epilepsi, dan beberapa lagi penyakit lainnya. Oh, mungkin, seperti ya. itu. Berarti ini pasien-pasien yang sudah stabil di rumah Ya, sakit stabil. dan Jadi akan kuncinya adalah stabil. Oh, itu stabil. Seperti itu. Dikembalikan Jadi ke dikembalikan ke FKTP. puskesmas dan Ya. itu yang akan dikelola oleh puskesmas. Puskesmas. Baik. Kalau untuk selama pelaksanaan PRB ini mungkin dari Ibu Kapus, apakah dalam pelaksanaan program PRB ini ada kendala atau hambatan mungkin dialami dan bagaimana untuk cara penanganan dari hambatan tersebut mungkin? Ini bisa diceritakan ke kami. Sebenarnya kalau kendala beratnya itu mungkin tidak ini. Cuman kalau untuk PRB ini kan terkadang masyarakat malah tidak mau di PRB-kan. Gitu ya. Karena dia merasa pada saat dia dirujuk ke FK RTL itu kan ditangani langsung oleh dokter spesialis. Iya. Iya, jadi mungkin dia merasa dokter yang menangani ini kompetensinya lebih bagus dibandingkan dengan puskesmas. Sementara kalau hanya untuk penyakit 144 yang bisa ditangani di puskesmas, salah satunya diabetes mellitus, hipertensi,
itu kan masih bisa kompetensi untuk di tingkat FKTP. Jadi tanpa rujukan. Jadi memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hal ini tentunya ada hambatannya karena kan tidak serta-merta semua pasien yang datang berobat itu langsung oh iya seperti itu. Biasanya mereka pokoknya harus maunya ketemu dokter yang spesialis. Padahal sementara untuk kasus-kasus tingkat penyakit yang seperti ini, contohnya kayak diabetes mellitus, hipertensi, itu kan pengobatannya bisa di FKTP, obat-obatnya juga sama sebenarnya dengan di rumah sakit. Wah, gitu. Berarti buat para peserta-peserta JKN ini nggak usah khawatir sebenarnya kalau di PRB kan ke puskesmas karena prosesnya pun antara di puskesmas dan di rumah sakit pun sama kan? Sama, khususnya kan pemberian obat. Mungkin yang di dalam pikiran pasien atau masyarakat, obat yang diberikan oleh dokter di rumah sakit sama yang di puskesmas itu berbeda. Padahal sebenarnya sama. Malah dari rumah sakit kalau diberikan rujukan balik, malah kan pasien memegang resep dari obat dari obat dari spesialis atau subspesialis untuk diberikan dengan obat yang sama di puskesmas. Sekalipun tidak ada di puskesmas, itu bisa diberikan dengan membawa resep obat dari dokter spesialis tadi ke apotik yang bekerjasama dengan BPJS. Berarti harusnya masyarakat ketika di PRB kan itu sebenarnya lebih memudahkan ya daripada dia harus ke harusnya seperti itu. Lebih memudahkan. Jadi bagaimana dari Ibu Prima untuk mungkin ada sampaian nih buat peserta nih yang masih berpikir di puskesmas Bu, PRB itu kurang bagus. Karena bukan konten saya yang pertama ya. Ini saya cuma menyampaikan lagi ya. Jadi pelayanan di FKTP itu percayalah gitu. Jadi walaupun mungkin yang pelayanan di FKTP hanya dilayani oleh dokter umum, namun untuk kompetensinya itu bisa melayani pastinya. Nanti kalau misalnya memang harus dan membutuhkan tata laksana subspesialistik, pastinya nanti dari dokter umum akan dirujuk ke rumah sakit. Nah, untuk obat-obatannya seperti tadi yang Ibu Kapus sampaikan, itu lengkap, ada kok di FKTP, di puskesmasnya. Pun misalnya di FKTP-nya tidak lengkap, misalnya ada yang kurang, itu nanti akan diberikan resep untuk ambil obat di apotek kerjasama. Kalau kita di Bau-Bau ada di apotek Kimia Farma, gitu. Jadi lengkap obatnya. Kalaupun misalnya memang tidak ada obat-obat yang dibutuhkan, nanti akan dirujuk kembali ke rumah sakit. Seperti itu, Pak Fadlan. Jadi buat para peserta masyarakat itu tidak usah khawatir lagi ketika sudah dijadikan peserta PRB. Yakin dan percaya di puskesmas itu pelayanan sudah terbaik. Baik. Sudah terbaik. Selanjutnya mungkin ketika ini haruskan mendukung puskesmas pasti diberikan untuk mendukung program PRB ini Bu Kapus. Jadi apa sih keuntungan PRB bagi vaskes seperti puskesmas dengan adanya program PRB ini? Jadi dengan adanya program PRB ini banyak sekali manfaatnya sama keuntungannya, khususnya untuk peserta atau pasien dengan riwayat penyakit kronis. Yang pertama itu tentunya lebih memudahkan aksesnya untuk berobat. Jadi tidak perlu jauh-jauh lagi ke rumah sakit. Harus lagi mengantri ke sana kan Bu. Apalagi kan tiap-tiap pasien ini berbeda jarak rumah. Dari rumah ke rumah sakit ada yang memang agak tidak jauh, tapi yang jauh ini kan pasti tentunya sangat berpengaruh. Ditambah lagi kalau di rumah sakit kan mulai dari pendaftaran di poli sudah antri, terus pendaftar antri di apotik juga obat antri. Jadi memang yang keuntungan pertama itu adalah kemudahan aksesnya. Terus yang kedua juga tentunya obat-obatan yang diberikan oleh dokter spesialis di rumah sakit itu akan sama dengan obat yang diterima di puskesmas. Jadi itu saya pikir dua keuntungan yang sebenarnya yang selama ini mungkin apa sih sebenarnya PRB ini keuntungannya apa. Jadi mungkin seperti itu. Sangat-sangat bermanfaat begitu di puskesmas. Kalau untuk dari BPJ sendiri untuk di puskesmas BW ini untuk capaian PRB-nya seperti apa Bu? Di sini jalan kok ya, jalan Dok ya jalan ya di sini PRB-nya alhamdulillah. Jadi untuk capaian PRB itu kalau di Kota Bau-Bau kita alhamdulillah cukup berjalan dengan baik gitu. Jadi dari rumah sakit pun itu rutin kalau misalnya memang pasiennya dianggap sudah stabil dan kondisinya memang obat-obatan yang diberikan ini sudah sesuai dengan formularium nasional dan masuk ke dalam kriteria obat PRB, dokter-dokter di rumah sakit biasanya langsung memPRB-kan, memberikan surat rujuk balik, kemudian dari rumah sakit didaftarkan dulu sebagai peserta PRB, kemudian nanti dari rumah sakit dirujuk balik ke FKTP dan dilayani kembali di FKTP. Berarti sudah sangat berjalan dengan baik khususnya di Kota Bau-Bau ini. Khususnya di puskesmas BWI sangat mensupport kegiatan kita. Selain itu sejauh ini implementasi PRB ini
untuk publikasinya misalnya dari Puskesmas BWI untuk mensosialisasikan mungkin ada upaya-upaya seperti itu tuh Iya, Bang? jadi kalau kembali ke PRB ini kan sebenarnya poinnya itu kan di penderita penyakit kronis, Iya. contohnya kayak diabetes, hipertensi, di mana mereka juga terintegrasi dengan kegiatan prolanis. Iya, seperti yang dilaksanakan senam-senam itu ya. Salah Iya, iya. satunya. Nah, jadi pada saat pasien kami sudah terdaftar dengan riwayat penyakit hipertensi atau diabetes mellitus itu kan sudah masuk, kita sudah daftarkan juga ke prolanis. Iya, Jadi prolanis. di prolanis ini kan dia di program ini banyak program-program di dalamnya. Salah satunya ada edukasi. Jadi kita disitulah menyampaikan pentingnya atau penata laksanaan penyakit-penyakit kronis ini secara mandiri langsung oleh pasiennya. Terus yang kedua ada pemeriksaan lab sederhana juga di dalam kegiatan prolanis. Kegiatan prolanis tersebut ya. Ada senam. Iya, senam. Iya, senam yang ditujukan untuk penyakit diabetes dan hipertensi. Ya. Iya, itu yang Ya. sering kami Benar. setiap bulan kayaknya Senam, kegiatan Iya, ini. Ya. jadi banyak keuntungan sebenarnya Iya, Bu. pada saat pasien sudah di PRB-kan atau rujukan balik ke puskesmas, jadi mereka juga terdata ke prolanis ini. Jadi dia bukan hanya menerima pengobatan atau pengawasan minum obat, termasuk banyak hal-hal di dalamnya. Jadi mereka bisa ada edukasi, terus silaturahmi dengan para dengan para prolanis, penderita diabetes. Jadi mereka bisa saling sharing. Saling-sharing. Iya, ternyata kalau penyakit saya seperti ini begini. Iya, begini. iya, Jadi iya. itu sebenarnya meningkatkan juga cakupan pelayanan kesehatannya, meningkatkan imunnya juga sebenarnya. Iya, betul. Jadi Ketika mereka bersama-sama pasti. bersama-sama, iya. Jadi ternyata kalau berobat ke puskesmas itu, oh ternyata malah lebih enak, lebih lebih menyenangkan menyenangkan. sebenarnya. Mereka ada perkumpulan khusus Siap. yang bisa saling sharing dan Saling tentunya menambah reuni-reuni ya. semangat. Iya. Kalau dari BPJ sendiri Bu Prim, bagaimana kita dengan publikasi Prolanis terkait ya. prolanis dan atau PRB ini Bu? Nah, kalau kita di BPJS Kesehatan terkait dengan PRB ini, pastinya kita rutin ya melakukan Iya. sosialisasi Sangat. ke fasilitas kesehatan, baik itu di FKTP maupun di FKRTL, karena pastinya ini adalah salah satu program unggulan dan ini adalah sudah diamanahkan di dalam Peraturan Presiden 82 tahun 2018. Jadi FKRTL itu wajib memPRB-kan pasiennya apabila sudah masuk ke dalam kondisi stabil gitu. ya. Nah, kemudian saya juga mungkin tadi yang terkait dengan prolanis Pak Fadlan, kami apresiasi sekali terhadap dengan capaian dari prolanis. Iya, prolanis di sini di Puskesmas Bukit Waluyo ini Bukit Waluyo Indah ini sangat aktif peserta-peserta prolanisnya Mas Fadlan. Jadi rajin senam, rajin ini olahraga bersama sehingga angka capaian untuk peserta prolanis terkendalinya itu sangat baik gitu. Jadi ini merupakan salah satu indikator bahwa di puskesmas ini itu PRB-nya jalan dan prolanisnya terkendali. Iya. Berarti semoga para peserta-peserta PRB-nya makin sehat lah. Ya, benar. Seperti itu. Selanjutnya mungkin Bu terkait tadi sudah sampaikan juga terkait obat. Berarti obatnya itu tidak ada sama sekali perbedaan antara resepnya itu semua sama. Iya, Seperti itu. sama. Adapun kalau Mungkin misalnya ada beberapa yang sifatnya obat-obat spesialistik yang memang harus diresepkan di fasilitas kesehatan tingkat lanjut, memang itu ada di sana memang. Namun yang ada juga, jadi kan PRB ini ada kriterianya, benar obat, benar stabil, benar diagnosanya. Nggak semua juga bisa di PRB kan Pak Fadlan. seperti itu. Tadi kan karena pikirnya hanya yang sudah stabil langsung aja. Baik Ada Bu. 3 kriterianya. Kalau terkait misalnya biasa juga Bu ada misalnya apakah pernah ada terdapatkan mungkin terkait iur biaya? Misalnya obatnya Ibu, mungkin dari Ibu Kapus, apakah ketika peserta tidak tersedia obatnya di sini, terus dia tiba-tiba ternyata beli di luar atau ada instruksi beli di luar, itu seperti apa? Bu? Tidak. Kami nggak ada. Jadi salah satu persyaratan PRB ini kan tentunya yang pertama itu kan harus aktif. Aktif, Artinya pastinya dia harus mempunyai BPJS harus aktif. Iya, dia punya Harus BPJS, kartu BPJS dan itu memang aktif. Jadi dia tidak ada tunggakan dan lain sebagainya dan bisa menggunakan kartunya. Yang memang dinyatakan aktif dan jadi bisa untuk menebus obat yang memang tidak tersedia atau kami arahkan ke apotek yang bekerja sama dengan BPJS. Berarti jadi memang tidak ada biaya. Oh, tidak ada biaya Iya. berarti ya. Berarti di apotek pun Bu Prima tidak akan kena iur Insya Allah biaya. tidak ada. Jadi kita
punya janji ya. Janji Jadi layanan janji lagi. layanan ya. Janji layanan ya dok ya, antara BPJS Kesehatan dengan Dengan Vaskes. fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Janji layanan itu salah satunya adalah tidak memungut biaya gitu, Iya. tambahan, sehingga ya kalau FKTP-nya komit, memiliki komitmen yang baik, dia akan menjalankan janjinya sesuai dengan yang sudah tanda tangan di komitmen bersamanya. Siap. Seperti itu. Berarti untuk terkait kendala-kendala itu bisa tidak ada sama sekali. Kita bisa pastikan tidak ada untuk Dan iur tidak biaya. ada. Sampai saat ini kami belum menemukan. Jadi benar tidak ada. Apalagi di BW ini tidak ada. Di Alhamdulillah. kampusnya cukup proaktif melakukan PRB sosialisasi, atau Bu Prima mungkin yang terlalu terus ke kita Bu, bisa jadi. Memang Bu Prima seperti itu Bu. Kalau dari Bu Prima sendiri, menurut peran dari puskesmas ini memang sudah sangat baik ya? sangat baik. terkait Jadi PRB puskesmas ini? BW ini juga sepertinya tahun lalu masuk dalam puskesmas ya. Kalau kami kan setiap tahun ada penerimaan rapor tuh ya Pak Fadlan. Waduh. Rapor masuk juga ada dalam salah satu vaskes dengan komitmen terbaik. Kemudian rujukannya juga rujukan untuk kasus-kasus yang harusnya tuntas di tangan di DFKTP juga dari awal tahun memang sempat tinggi, namun berkat mungkin juga monitoring dan evaluasi dari Ibu Kapus sehingga dicek kembali mana-mana yang harus kasus-kasus yang harus tuntas, kemudian mana yang harus dirujuk dan mengoptimalkan pelaksanaan PRB ini sehingga sampai dengan akhir tahun itu sudah cukup baik untuk puskesmas BWI. Khususnya memang untuk Kota Bogor kita sudah baik benar. dan khususnya di puskesmas Alhamdulillah. BWI sangat-sangat baik. Iya. Benar. Jadi buat para masyarakat yang sudah di PRB kan nggak usah khawatir. Berobat dimanapun di puskesmas pun itu pasti yang terbaik diberikan. Iya, betul. Betul. Mungkin saya langsung saja ini terkait harapan dari Ibu Kapus terkait program PRB ini seperti apa menurut Ibu Jadi Kapus? mungkin harapan saya bahwa FKTP atau puskesmas itu tentunya pelayanan kesehatan yang sudah terintegrasi baik di dalamnya. Iya. Jadi pada saat pasien datang berkunjung itu hampir semua pelayanan kesehatan untuk kompetensi di puskesmas itu bisa terlayani dengan baik. Iya. Dan memang pada saat pasien atau penderita membutuhkan perawatan lebih lanjut dan tidak bisa ditindaki di puskesmas, tentunya langsung kami berikan rujukan ke FKRTL. Betul. Jadi sebenarnya pemanfaatan puskesmas untuk pelayanan kesehatan itu sangat penting, khususnya tadi kembali lagi ke program PRB itu. Ya. Gitu ya. Ini sama seperti konten sebelum kita bahas dan Bu Prima, jangan khawatir untuk berobat di puskesmas. Kami selalu menekankan, tidak usah khawatir berobat di puskesmas, tidak ada perbedaan. Sudah lebih maju, sudah lebih canggih, alat-alatnya pun sudah sangat baik, sangat lengkap. Jadi kalau misalnya memang harus dirujuk, ya akan dirujuk. Nggak usah minta-minta rujukan ya dok. Jadi yang bisa saya ambil kesimpulan kan selalu masyarakat itu mau ke rumah sakit, tapi protes juga dengan antri. Jadi kan kalau menurut saya, kenapa bisa antri? Karena banyaknya permintaan dari masyarakat yang setiap kali mau memeriksakan kesehatan maunya langsung ke rumah sakit. Padahal kan bisa ditangani di puskesmas. Jadi tidak mesti langsung antri ke sana. Jadi penuh pasien di atas. Jadinya jadi puskesmas besar. Iya, jadi harusnya kan bisa. Mungkin kan hanya sakit perut biasa, coba ke puskesmas. Iya, cuma memang pentingnya kalau menurut saya masing-masing puskesmas itu memberikan edukasi atau promosi tentang pelayanan kesehatannya. Jadi itu bisa menguatkan masyarakat. Ternyata berobat ke puskesmas itu ternyata seperti ini loh. Saya bisa merasakannya langsung misalnya, termasuk dengan kegiatan kayak prolanis tadi yang di luar gedung. Ternyata ada manfaatnya. Tapi pun sebenarnya kami selalu menggaungkan ya Bu Prim, walau untuk berobat itu nggak harus langsung ke rumah sakit kalau tidak emergensi, bisa ke FKTP bisa dulu. Di FKTP. Kecuali dalam kondisi emergensi. Lagi pula emergensi juga ada kan di FKTP. Ada. Emergensi malah 24 jam pelayanannya. Puskesmas aja itu 24 jam, jadi nggak usah khawatir sebenarnya. Iya, jadi seperti itu. Iya, kalau dari Ibu Prima sendiri ada untuk terkait program PRB ini seperti apa? Jadi kami harapannya ya mungkin karena ini sudah berjalan dengan baik, harapannya ini semakin ditingkatkan dan semakin komitmennya jangan kendor ya dok ya. Gimana kita bisa mengoptimalkan pelayanan promotif preventif serta pelayanan pasien-pasien kronis, utamanya pasien rujuk balik yang sudah dirujuk balik oleh dokter dari FKRTL ke FKTP dan mudah-mudahan pelayanan yang diberikan itu semakin bermutu dan berkualitas sehingga kualitas
kesehatan dari masyarakat, khususnya masyarakat Kota Babau ini bisa lebih baik lagi mungkin ya Dok. Itu Oh, iya. mungkin kalau dari kami, Pak Fadlan. Iya, oke Dok. Berarti kami cukupkan untuk podcast hari ini. Sudah dari Bu Kapus juga sudah penjelasan-penjelasan terkait PRB. Jadi jangan lagi khawatir untuk ketika sudah dijadikan peserta PRB, nggak usah khawatir. Obat yang diberikan pun tetap sama, pelayanan pun tetap sama, bukan membeda-bedakan. Iya. Dan jangan takut untuk berobat di puskesmas, Benar seperti sekali. itu. Jadi saya mengutip sedikit tentang dari slogan dari BWI, Puskesmas BWI. Iya, iya. B itu bekerja sungguh-sungguh, W wujudkan kesehatan yang ada, I ikhlas dalam melayani. melayani. Jadi jangan khawatir untuk berobat. Jadi sekian saja dari saya. Sampai jumpa di edisi Ngobras selanjutnya. See you. Bye bye.